Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, mohon perhatian semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Sakina untuk memimpin doanya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin tahu nih kesiapan belajar kalian semua. Hari ini kita akan pretest terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak untuk mengeluarkan handphonenya terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah mengeluarkan handphone? Sudah, Bu. Oke, silakan akses pretest dengan scan barcode yang ada di depan, kemudian kerjakan dalam waktu 10 menit. Apakah ada kendala, anak? Tidak ada, Bu. Baik, waktu pengerjaan pretest tersisa 5 menit lagi. Bagi yang sudah, segera untuk mengirimkan jawabannya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktunya telah selesai. Silakan untuk segera mengirimkan jawabannya. Apakah sudah mengirimkan semua? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, silakan simpan kembali handphonenya di tas kalian masing-masing. Oke, Ibu punya sebuah gambar nih untuk kalian. Ada yang tahu nggak di gambar satu ini hewan apa? Gajah, Bu. Iya, kira-kira gajah ini hewan khas dari daerah mana ya, Syakina? Dari daerah Lampung, Bu. Iya, benar sekali. Selain gajah, ada nggak sih tumbuhan lain yang menjadi ciri khas dari daerah Lampung? Ada, Ibu. Iya, Miko? Ada contohnya pisang sama kopi. Iya, pisang, kopi, gajah itu menjadi ciri khas dari daerah Lampung. Kira-kira dari pisang, kopi, dan gajah ini ada nggak sih fungsinya sebagai kita manusia ataupun fungsinya untuk lingkungan? Ada, Bu. Iya. Apa fungsinya, Freddy, kira-kira? Jadi untuk pisang itu bisa untuk sumber makanan manusia, Bu. Iya, benar sekali. Pisang bisa digunakan sebagai sumber makanan untuk manusia. Sekarang kita ke gambar kedua nih. Kira-kira di gambar kedua ini hewan apa ya? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Iya, Freddy, ini gambar apa? Itu gambar burung cendrawasih, Bu. Iya, benar sekali. Burung cendrawasih ini khas dari daerah mana, Freddy? Dari daerah Papua, Bu. Iya, benar sekali. Burung cendrawasih ini khas dari daerah Papua. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan, kira-kira hari ini kita akan bahas tentang materi apa ya? Saya, Bu, Iya, Sri? tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, Bu. Iya, benar sekali, Asri. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.
Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kemudian mengaitkannya dengan fungsi dan juga manfaatnya. Nah, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, kemudian dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, pertanyaan untuk hari ini, bagaimana sih fungsi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Nah, untuk tahu jawabannya, kalian akan mengerjakan lembar kerja terlebih dahulu. Oke, lembar kerja ini akan dikerjakan secara berkelompok. Dengan kelompok pertama ada Syatina, Laila, Miko, dan juga Nisa dan Ani. Kemudian untuk kelompok kedua ada Wulan, Puput, Freddy, Rido, Candita, dan Asri. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu menuliskan identitas pada bagian depan, kemudian membaca perintah tiap bagian dengan teliti, dan kalian diperbolehkan untuk mencari sumber melalui internet. Lembar kerja ini dikerjakan selama 20 menit. Kemudian, satu kelompok yang ibu pilih akan melakukan presentasi dan satunya akan menanggapi. Baik, anak-anak, apakah sudah memahami cara pengerjaannya? Baik, jika sudah paham, coba diulang kembali bagaimana langkah pengerjaannya. Jadi untuk langkah pengerjaannya dengan cara menulis identitas pada bagian depan, lalu membaca perintah tiap bagian dengan teliti, dan diperbolehkan mencari sumber lewat internet dan dikerjakan dengan diskusi kelompok selama 20 menit. Baik, terima kasih Wulan. Silakan anak-anak bisa mulai mengerjakannya. Boleh dengan mengeluarkan handphone. Apakah ada kendala, anak-anak? Iya, Bu. Apakah ada kesulitan, anak-anak? Tidak, Bu. Baik, waktu pengerjaan tersisa 5 menit lagi. Silakan gunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Baik, waktu pengerjaan telah selesai. Silakan untuk perwakilan kelompok mengumpulkan kembali lembar kerjanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu presentasi. Kira-kira kelompok mana nih yang udah siap untuk presentasi? Ibu milih kelompok 1 untuk presentasi dan kelompok 2 untuk menanggapi ya. Untuk kelompok 1, Laila dan anggotanya silakan untuk
Silakan. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Laila dan teman saya ada Syakinah, Miko, Nisa, dan Amin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan untuk anggota kelompok 1. Oke, pada soal nomor 1 disebutkan flora dan fauna khas endemik di Indonesia dan daerah asalnya. Untuk jawabannya, berdasarkan hasil diskusi kami, spesies Rafflesia arnoldi termasuk jenis flora yang habitatnya berada di hutan tropis dan berasal dari daerah Bengkulu, Sumatera. Spesies jalak Bali termasuk fauna yang habitatnya di hutan dan padang rumput dan berasal dari daerah Bali. Lalu kemudian pada soal nomor 2, apakah fungsi dari keanekaragaman hayati tersebut? Jawaban berdasarkan hasil diskusi kami yaitu fungsi ekologis keanekaragaman hayati seperti untuk menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya predator alami mengontrol populasi mangsa. Selanjutnya pada soal nomor 3, apakah manfaat dari beragamnya flora dan fauna? Nah, jawaban dari kelompok kami berdasarkan hasil diskusi yaitu keanekaragaman flora dan fauna dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan juga obat-obatan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi? Saya Ya, buat ingin menambahkan terkait fungsi keanekaragaman hayati. Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan, proses pembentukan, penguraian bahan organik, serta penyediaan oksigen dan penyimpanan karbon. baik, terima kasih Bu Put atas tambahannya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Saya Laila, Iya, Cantika. saya ingin bertanya. Jadi keanekaragaman hayati itu apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Oke, baik. Terima kasih Santita atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin jawab ya Santita. Jadi ada beberapa flora yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Di antaranya ada kunyit, temulawak, ada lidah buaya, dan juga ada jenis kucing dan juga daun sirih. Bagaimana Candita? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi lagi dari kelompok 2? Baik, jika dirasa cukup, silakan diakhiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali Ibu. Bagus banget ya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menanggapinya. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu akan bahas sedikit tentang apa yang sudah dipresentasikan tadi. Tadi contoh dari keanekaragaman hayati ada apa aja? Rafflesia Arnoldi. Ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini menjadi ciri khas daerah mana? Bengkulu. Sekali, Bengkulu. Selain Rafflesia arnoldi, ada juga tadi jalak Bali. Jalak Bali dari daerah mana? Bali. Jalak Bali dari Bali. Nah, kemudian setelah itu gajah. Gajah termasuk ciri khas dari daerah mana? Lampung. Ya. Nah, selain itu fungsi dari keanekaragaman hayati. Contohnya yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Fungsi yang kedua yaitu untuk membantu dalam proses penyerbukan. Contoh yang ketiga yaitu menjadi pengurai bahan organik dan menyediakan oksigen serta menyimpan karbon. Nah, jadi kelima ini merupakan fungsi-fungsi dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Pertama, menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara memiliki perannya masing-masing. Contohnya, harimau dan rusa. Kalau harimaunya nggak ada, spesies rusa akan sangat banyak dan tidak terkendali. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu membantu dalam penyerbukan. Contohnya, kalau ada bunga tapi tidak ada hewan seperti lebah, itu bunga tidak dapat melakukan penyerbukan. Kemudian dengan cara menyediakan oksigen. Pohon-pohon yang beragam yang ada di Indonesia itu berperan dalam menyediakan oksigen, sehingga banyaknya jenis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu berperan dalam menyediakan oksigen. Kemudian selain itu juga berperan dalam menyimpan karbon dan pengurai bahan organik. Pengurai bahan organik ini contohnya kayak bakteri, jamur yang menguraikan sampah-sampah yang telah kita buang. Untuk selanjutnya, keanekaragaman hayati ini juga memiliki manfaat. Ada yang tahu manfaatnya? Sebagai sumber makanan. Yang pertama ada sebagai sumber makanan. Kemudian selain sebagai sumber makanan, dia juga dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Benar sekali, obat-obatan. Kemudian selain itu juga dapat menjadi ciri khas dari Suatu daerah. Ciri khas suatu daerah ataupun menjadi budaya adat. Nah, manfaat yang pertama itu kan sebagai sumber makanan. Kayak contohnya tadi di Lampung kan ada ciri khasnya pisang. Pisang bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, sumber makanan. Contohnya kayak kita olah jadi keripik pisang ataupun pisang goreng. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai obat-obatan. Nah, ada yang tahu nggak keanekaragaman hayati apa aja yang bisa digunakan sebagai obat-obatan? Ibu, Iya, Bobot? jahe, kunyit, dan temulawak. Ya, benar sekali. Contohnya ada jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, kira-kira ada yang ingin menambahkan nggak? Ibu, Iya, Rido? tadi ada lidah buaya, kumis kucing, sama daun sirih. Ya, benar sekali. Contoh lainnya ada lidah buaya, kumis kucing, dan daun sirih. Nah, kemudian dari manfaat yang ketiga, menjadi ciri khas suatu daerah ataupun budaya adat. Kayak tadi contohnya, burung cendrawasih yang kita kenal itu dari daerah Papua. Itu dari daerah Papua. Nah, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini dapat mencirikan masing-masing dari suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, cukup jelas ya materi pembelajaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia beserta dengan fungsi dan manfaatnya. Apakah dari anak-anak semua sudah paham? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Wow, kenapa nih Rido nggak angkat tangan?
Coba Ridho, berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke. Izin menjawab Bu. Jadi Indonesia itu memiliki banyak flora dan fauna yang beragam. Dan keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia Bu. Dan serta menjadi bagian dari identitas budaya suatu daerah Bu. Oke, baik. Makasih Ridho. Keren banget ya jawaban Ridho. Kasih tepuk tangan dulu buat Ridho. Oke, untuk anak-anak semua, apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham semua, kita akan melakukan post test. Silakan untuk mengeluarkan kembali handphonenya. Silakan untuk mengakses post testnya dengan men-scan-nya, kemudian post test dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jangan lupa untuk mengisi identitasnya. Jangan sampai ada yang salah ya. Iya, Bu. Apakah ada kendala anak-anak? Tidak, Bu. Baik, waktu pengerjaan post test tersisa 2 menit lagi. Bagi yang sudah, silakan untuk mengirimkan jawabannya. Baik, waktu post test telah selesai. Silakan anak-anak untuk segera mengirimkan jawabannya. Apakah sudah mengirimkan semua? Sudah Bu. Oke, jika sudah, silakan simpan kembali handphonenya. Baik Bu. Baik, setelah selesailah pembelajaran pada hari ini, Ibu telah menyiapkan tugas bacaan untuk kalian semua. Silakan buka Google Classroom-nya. Tugas bacaan minggu depan mengenai ancaman dari keanekaragaman hayati. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini sebagai bentuk dari rasa syukur kita karena telah diberikan kelancaran dan kemudahan pada pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, mohon perhatian untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Syakina sudah memimpin doa. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.